Putri Mandalika. Cerita rakyat dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pada zaman dahulu kala, di sebuah kerajaan bernama Sekar Kuning, hidup seorang raja yang gagah perkasa. Bersama permaisurinya, raja memerintah dengan bijaksana dan adil. Kehidupan rakyatnya sejahtera, aman, dan makmur. Raja dibantu oleh kedua patihnya. Tibalah hari yang dinantikan. Permaisuri melahirkan seorang anak perempuan yang amat elok. Raja dan permaisuri amat berbahagia. Mereka menamainya Putri Mandalika. Lalu diadakanlah pesta meriah untuk semua rakyatnya selama 7 hari 7 malam. Rakyat bersyukur menyambut putri mahkota yang akan menggantikan raja kelak. Bertahun-tahun telah lewat. Putri Mandalika telah menjadi remaja yang cantik jelita. Seperti halnya raja dan permaisuri, Putri Mandalika amat dekat dengan rakyatnya. Putri tidak sombong dan memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Karena itu, mereka amat mencintainya. Pada suatu hari, raja jatuh sakit dan tiba-tiba wafat. Keadaan yang mula-mula tentram menjadi sedikit kacau. Untuk mengatasi hal ini, kedua patih mengusulkan agar Putri Mandalika dinobatkan sebagai pengganti raja. Seluruh rakyat menerima usulan tersebut. Putri Mandalika kemudian menjadi putri raja yang memerintah kerajaan Sekar Kuning. Sementara itu, di sebelah barat kerajaan Sekar Kuning, memerintahlah seorang raja bernama Raja Johor. Kerajaannya bernama Sawing, dan raja juga dibantu oleh dua patihnya. Sedangkan di sebelah timur berdiri kerajaan Lipur dengan rajanya bernama Raja Bumbang. Raja ini juga mempunyai 2 orang patih. Kedua raja tersebut belum menikah. Pada suatu hari, Raja Johor mengumpulkan para penduduk. Raja ingin mendengar kalau-kalau ada keluh kesah dari rakyatnya. Mula-mula tak seorang pun yang mau menjawab. Akhirnya, salah seorang yang hadir memberanikan diri berbicara. "Ampun Baginda, hamba rasa semua rakyat hidup sejahtera dan tentram. Akan tetapi, ada satu hal yang kami risaukan." "Apa itu?" Raja bertanya. "Coba katakanlah, aku akan menerima dan mendengarkan keluhanmu itu." Kata raja selanjutnya. "Begini Raja," kata yang lain menimpali, kami belum melihat ada tanda-tanda raja akan menikah. Kurang tepat rasanya kalau seorang raja besar belum mempunyai seorang permaisuri." Semua yang hadir mengangguk-anggukkan kepala tanda setuju. "Baiklah," jawab raja, "apakah usulanmu sekarang ini? Apakah ada seorang calon permaisuri yang cocok untuk menjadi pendampingku?" Menjawab pula yang lain lagi, "Ampun Baginda, hamba mendengar ada seorang putri raja bernama Putri Mandalika yang memerintah negeri tetangga, kerajaan Sekar Kuning. Putri baru saja dinobatkan menggantikan ayahandanya yang wafat. Putri sangat cantik serta cakap dan adil memerintah rakyatnya. Lagi pula, putri belum menikah." "Lalu apa yang harus aku perbuat?" tanya raja. Patih cepat-cepat menjawab. "Begini saja Baginda, kami berdua akan menyampaikan lamaran Baginda. Besok pagi-pagi benar kami berangkat ke kerajaan Sekar Kuning." Segera kedua patih mempersiapkan pasukan prajurit untuk mengiringi mereka esok hari.
Demikian pula yang terjadi di kerajaan Lipur, di sebelah timur kerajaan yang diperintah Putri Mandalika. Timbul kegelisahan di antara rakyat. Raja Bumbang juga belum menikah. Seluruh rakyat mengadakan musyawarah untuk merundingkan siapa calon permaisuri yang paling tepat untuk raja. Akhirnya diambil kata sepakat. Mereka mengusulkan kepada Raja Bumbang agar melamar Putri Mandalika yang cantik, adil, dan bijaksana sebagai permaisuri. Kedua patih kerajaan Lipur pun mempersiapkan diri bersama pasukannya. Pagi-pagi benar mereka telah berangkat menuju kerajaan Sekar Kuning, tempat Putri Mandalika bertahta. Beberapa waktu berselang, dua rombongan utusan yang berangkat bersamaan dari tempatnya masing-masing tiba di kerajaan Sekar Kuning. Utusan kerajaan Lipur datang dari arah timur, sedangkan utusan kerajaan Sawing datang dari arah barat. Utusan Raja Bumbang yang mula-mula tiba. Mereka menyampaikan maksud Raja Bumbang kepada patih Putri Mandalika. Segera di antaranya kedua patih negara tetangga itu menghadap Putri Mandalika. Putri Mandalika menerima surat Raja Bumbang. Setelah dibaca, Putri kemudian memerintahkan kedua patih tersebut untuk menyampaikan balasan pada rajanya. Kedua patih segera minta diri. Setiba di depan pintu istana, mereka berjumpa dengan utusan kerajaan Sawing yang bermaksud menyampaikan keinginan Raja Johor. Demikianlah, kini giliran utusan Raja Johor yang menyampaikan keinginan rajanya untuk menjadikan Putri Mandalika sebagai permaisuri. Seperti sebelumnya, Putri segera membalas surat Raja Johor. Setelah itu, utusan kerajaan Sawing kembali ke negerinya menyampaikan pesan Putri Mandalika. Setibanya masing-masing utusan di negaranya, mereka menghadap raja. Kedua raja tersebut dengan berdebat-debat menerima balasan Putri Mandalika. Akan tetapi apa yang terjadi? Keduanya menjadi muram setelah membaca jawaban Putri Mandalika. Putri menolak untuk dipersunting. Ia merasa belum waktunya untuk menikah dan masih ingin dekat dengan rakyatnya. Rakyat kedua kerajaan itu sedih melihat keadaan rajanya. Ketika rakyat kedua kerajaan tetangga sedang memikirkan jalan terbaik untuk rajanya, Putri Mandalika di kerajaan Sekar Kuning sedang bersedih hati. Bingung Putri memikirkan akibat dari penolakannya itu. Kalau lamaran Raja Bumbang diterima, tentu akan menimbulkan amarah Raja Johor. Sebaliknya, bila lamaran Raja Johor yang diterima, pasti Raja Bumbang akan dendam. Karena lamaran keduanya ditolak, pasti kedua raja ini akan marah. Putri Mandalika tidak menghendaki kerajaannya berperang dengan kedua kerajaan tetangga. Seluruh rakyat akan sengsara. Untunglah Putri mendapatkan jalan yang bijaksana. Semalam Putri bermimpi didatangi kakeknya. Dalam mimpi kakek berkata, "Peperangan akan dapat dicegah kalau kau mau mengorbankan dirimu." Kakek selanjutnya menjelaskan kepada Putri apa yang harus dikerjakan. Putri Mandalika segera mengutus kedua patihnya menghadap Raja Bumbang dan Raja Johor. Putri meminta kedua raja ini datang bersama seluruh rakyatnya ke negeri Sekar Kuning. Patih pertama menuju ke timur dan patih kedua menuju ke barat menyampaikan undangan Putri. Pada hari yang telah ditentukan, kedua raja datang di kerajaan Putri Mandalika. Mereka bertanya-tanya apa sebenarnya maksud Putri mengundang mereka bersamaan. Tak ada seorang pun yang tahu. Kedua raja ini kemudian diterima Putri Mandalika. Putri Mandalika berkata, "Wahai Raja Bumbang dan Raja Johor, setelah kupikirkan kembali, aku memutuskan untuk menerima lamaran raja berdua. Akan kuserahkan jiwa ragaku pada waktu yang telah kutentukan. Datanglah kembali bersama seluruh rakyat pada bulan ke-10. Aku ingin seluruh rakyat menyaksikan peristiwa ini." Kedua raja tersebut kemudian pulang ke kerajaan mereka masing-masing. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Sampailah waktu yang ditentukan. Pagi-pagi benar, kedua raja bersama rakyatnya masing-masing berangkat meninggalkan negerinya.
Sesuai dengan permintaan Putri Mandalika, mereka menuju pantai. Putri akan menerima kedua raja tersebut di sana. Rakyat bertanya-tanya, apa gerangan yang akan terjadi? Bagaimana cara Putri Mandalika akan menyerahkan jiwa raganya kepada kedua raja? Ketika rombongan kedua kerajaan dan seluruh rakyat Sekar Kuning tiba di pantai, Putri belum terlihat di sana. Suara gemuruh halilintar dan derasnya hujan tidak mereka hiraukan. Mereka tak sabar menunggu kedatangan Putri Mandalika. Mereka ingin tahu dan menyaksikan apa maksud Putri Mandalika sebenarnya. Keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, tiba-tiba terlihat sinar terang di angkasa. Tak lama kemudian terlihat Putri Mandalika berdiri di atas sebuah batu. Putri terlihat sangat cantik dan bersinar-sinar. Ketika kerumunan orang banyak sedang terkagum-kagum akan kecantikan dan keindahan Putri Mandalika, terdengar ia berkata, "Aku datang memenuhi janjiku untuk menyerahkan jiwa ragaku. Akan tetapi bukan hanya untuk kedua raja yang melamarku, melainkan pula untuk seluruh rakyat yang hadir." Tiba-tiba datanglah ombak yang amat dahsyat menelan Putri Mandalika yang sedang berdiri di atas batu. Seketika itu juga Putri Mandalika hilang dihanyutkan gelombang. Peristiwa ini berlangsung sangat cepat. Kedua raja yang menyaksikan tidak menyangka malapetaka akan terjadi. Setelah mereka tersadar, seluruh rakyat yang hadir dititahkan untuk mencari Putri. Mereka segera turun ke laut. Akan tetapi, tak seorang pun dapat menemukan tubuh Putri Mandalika. Mereka hanya menemukan binatang laut yang kecil-kecil berbentuk cacing, bergerombol dan bersinar seperti pelangi. Amat indah warnanya. Konon, rakyat percaya bahwa Putri Mandalika telah menjelma menjadi binatang tersebut. Binatang laut ini kemudian menjadi makanan yang berguna bagi rakyat bila dimasak dan dikeringkan. Itulah agaknya maksud Putri Mandalika ketika berkata bahwa ia akan menyerahkan jiwa raga bagi kepentingan semua. Tamat. Terima kasih sudah menonton.